Halo anak-anak semua, apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat belajar ya. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita pada tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku, subtema 1, pembelajaran yang kedua. Adapun tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu pada muatan SBDP KD 3.2, siswa mampu menemukan naik turunnya nada pada lagu Apuse dengan tepat. Yang kedua, siswa mampu menyanyikan lagu Apuse sesuai dengan naik turunnya nada pada lagu Apuse dengan percaya diri. Kemudian pada muatan bahasa Indonesia, siswa mampu menuliskan pengetahuan yang sudah diketahui dan pengetahuan yang baru diperoleh dari bacaan dengan tepat. Serta muatan IPA KD 3.3, siswa mampu mengenal contoh-contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Nah, anak-anak, Indonesia terdiri atas ribuan suku bangsa yang tersebar di berbagai daerah. Salah satu suku bangsa di Indonesia adalah suku bangsa Papua. Suku bangsa Papua mayoritas tinggal di Pulau Papua. Nah, sekarang mari kita mengenal salah satu lagu yang terkenal dari Pulau Papua. Salah satu lagu terkenal dari Papua adalah Apuse. Lirik lagu Apuse menceritakan kisah perpisahan seseorang dengan kakek dan neneknya. Si cucu ini akan merantau ke negeri seberang. Mari kita sekarang nyanyikan lagu Apuse bersama-sama ya anak-anak ya. Apuse kokondao yarabe sorendoreri uflenso baninema paki pase arafabe aswara kwar arafabe aswara kwar. Nah, pada lagu Apuse tersebut, dapatkah kalian merasakan naik turunnya nada pada lagu tersebut? Dan pada bagian mana lagu itu dinyanyikan dengan nada yang tinggi maupun nada yang rendah? Nah, untuk menentukan nada tinggi dan nada rendah pada sebuah lagu, kalian bisa melihat pada tanda titik dalam not angka berikut ini ya anak-anak ya. Nada titik di atas not angka ini berarti dia memiliki nada yang tinggi. Selain itu, kalian bisa juga menentukan nada tinggi dan nada rendah pada sebuah lagu dengan menggunakan garis melodi. Nah, perhatikan pada syair pertama ini yaitu Apuse. Nah, pada bagian C ini dia bernada tinggi. Bisa dilihat dari garis melodinya yaitu Apuse kokon. Nah, bagian yang merah ini artinya semuanya bernada tinggi ya anak-anak ya. Apuse kokondao. Kemudian yarabe sorendoreri uflenso baninema. Nah, ini pada nada baninema ini nadanya semakin tinggi ya. Baninema. Kemudian baki pase arafabe. Yang ini nadanya tinggi kemudian mendatar. Aswara kwar. Nah, pada bagian ra ini nadanya sedikit tinggi kemudian kembali ke nada yang rendah. Baik anak-anak, kalian bisa nanti mempraktekannya di rumah mengenai nada tinggi dan nada rendah pada lagu Apuse berikut ya. Siti, Edo, Dayu, dan teman-temannya menyanyikan lagu Apuse sambil menggerakkan kaki dan tangan. Mereka melangkahkan kaki ke kanan, ke kiri, ke depan, lalu ke belakang sambil menggerakkan tangan. Nah, gerakan mereka ini melibatkan otot kaki dan otot tangannya ya anak-anak ya. Nah, gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia atau hewan dalam melakukan kegiatan seperti mengangkat, menarik, menahan, atau mendorong suatu benda. Gerakan melangkahkan kaki juga termasuk gaya otot. Melangkahkan kaki menyebabkan tubuh berpindah tempat. Aktivitas bertukar buku merupakan salah satu contoh pemanfaatan gaya otot. Dengan memanfaatkan gaya otot, kita dapat memindahkan benda-benda ringan dengan mudah. Gaya otot sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari.
Nah, berikutnya mari kita pelajari mengenai manfaat gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, pemanfaatan gaya otot yaitu memindahkan benda. Contoh kegiatannya adalah sapi menarik pedati atau mendorong meja. Kemudian pemanfaatan gaya otot berikutnya merubah bentuk benda, yaitu membuat karya seni plastisin ya anak-anak ya. Jadi kalian bisa membentuk sesuai dengan keinginan kalian. Kemudian merubah arah benda. Kalian bisa melempar atau menendang bola. Kalian juga bisa memanfaatkan gaya otot untuk melatih dan membentuk tubuh. Contohnya kalian melakukan olahraga, sit up atau push up. Kemudian berikutnya adalah melakukan aktivitas. Kalian bisa berjalan, berlari, dan melakukan aktivitas lainnya dengan memanfaatkan gaya otot. Nah, otot manusia itu disebut sebagai alat gerak aktif karena memiliki kemampuan menggerakkan tulang. Jika otot digunakan terus-menerus untuk melakukan kegiatan yang berat, otot akan mengalami keletihan. Pada saat otot mengalami keletihan, tetapi tetap dipaksa untuk melakukan kegiatan, akan timbul cedera otot atau kram otot. Kebiasaan bergerak atau posisi tubuh yang salah juga dapat menyebabkan cedera otot. Nah, dalam pembelajaran sebelumnya kalian sudah membaca teks mengenai suku bangsa di Indonesia yang menjelaskan betapa besarnya bangsa Indonesia yang memiliki beribu macam sukunya. Nah, pada teks tersebut kalian bisa menemukan informasi pada teks itu baik yang kalian sudah ketahui maupun pengetahuan baru yang kalian dapatkan. Pastinya kalian sudah mengetahui sejak dahulu kala bangsa Indonesia hidup dalam keragaman. Selain itu, kalimat Bhinneka Tunggal Ika pada lambang negara Garuda Pancasila bukan cuma slogan, tapi kalian harus terapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Berikutnya, penduduk Indonesia terdiri atas beragam suku bangsa, agama, bahasa adat, dan budaya. Tetapi semua dapat hidup rukun berdampingan. Sedangkan pengetahuan baru yang kalian dapatkan yaitu berdasarkan hasil sensus Badan Pusat Statistik atau BPS pada tahun 2010, bangsa Indonesia terdiri dari 1.331 suku. Selain itu, informasi baru yang kalian dapatkan yaitu berdasarkan sensus penduduk, suku bangsa terbesar adalah suku Jawa dan suku yang paling sedikit adalah suku Nias. Baiklah anak-anak, cukup sekian pembelajaran kita kali ini. Berikutnya adalah latihan soal. Kalian bisa kerjakan di buku latihan kalian ya. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat untuk kalian ya anak-anak ya. Jangan lupa untuk share informasi pembelajaran kali ini pada teman-teman kalian yang memerlukan juga. Akhir kata, Ibu ucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi pada video pembelajaran selanjutnya.